sebagai anak Tuhan kita tidak boleh melakukan dosa, walaupun di dalam anugerahnya Allah mengampuni. Dan setiap kali melakukan dosa, ada rasa tidak sejahtera di dalam hati nurani, terus menerus. Mohon pembinaan Pak Tong. Bagaimana caranya menghindari dosa? Bila melakukan dosa, apa kita harus meninggalkan Tuhan karena merasa tidak layak? Sudah dosa, meninggalkan Tuhan lagi. Jadi dosa, saudara-saudara, double dosamu. Jadi ini selalu manusia dicoba oleh setan seperti itu. Jadi sekarang pertanyaan pertama, bagaimana cara menghindarkan dosa? Nah saudara-saudara, cara menghindarkan dosa yaitu jauh-jauh dari para pencobaan. Nah ini penting, buku porno. Lagi baca terus berdoa, Tuhan peliharalah saya, oh Tuhan jagalah saya. Itu omong kosong. Karena mulutmu Tuhan, Tuhan, matamu hantu-hantu. Mana bisa? Kalau engkau tidak mau masuk ke dalam dosa, ya jangan. Jangan pergi ke tempatnya merangsang. Kalau mau merangsang, bawa istrimu. Sama-sama mencintai. Itu real. Bagaimana cepat kereta api berlari di atas rel. Lebih aman daripada dia keluar dari rel. Saudara-saudara, ada rel-rel yang ditetapkan Tuhan, jangan engkau keluar. Kalau engkau tidak keluar, bahagia. Kalau tidak keluar, bahagia. Kalau keluar, G jadi H, bahaya. Saudara-saudara, betul. Jadi Tuhan sudah memberikan dalil-dalil. Engkau kalau tidak mau berbuat dosa, ada 3 hal. Pertama, takut kepada Allah. Kedua, jauh daripada pencobaan. Ketiga, simpen firman di dalam hati. Inilah 3 rahasia mengalahkan dosa. Saudara-saudara, takut kepada Allah waktu mau berbuat sesuatu. Nah, saya tidak mau kalau sudah belajar doktrin semua lulus angkanya A+, tetapi tidak diterapkan, tidak begitu. Yang disebut takut kepada Allah itu adalah bagaimana mempraktekkan sehari-hari pengertian Allah itu adalah maha ada. Nah, sekali lagi saya mengatakan, the omnipresence of God, the doctrine is practiced in the everyday life. Jadi engkau berada di dapur, di sini ada Allah. Engkau pergi ke gang yang kecil, di sini ada Allah. Engkau pergi ke gang yang gelap sekali, di sini ada Allah. Mempraktekkan pengertian Allah maha ada. Itu menjadikan engkau hidup begitu hadir di hadapan Dia. To exist is to be with oneself alone before God. Surah Nabi Kierkegaard menulis di dalam catatan harian. Apa arti eksistensialisme? Yang digembar-gemborkan di abad ke-20. Si Kierkegaard mengatakan, berada seorang diri di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, banyak murid saya mengatakan, Pak Tong, saya khotbahnya lumayan loh. Tapi kalau Pak Tong ada, jadi tidak lumayan. Tidak enak kalau Pak Tong ada, saya tidak bebas. Saya bilang, tidak benar dong. Sebelum saya ada, Tuhan ada di situ. Saya cuma seorang biasa. Kalau Tuhan penghakim seluruh dunia ini berada di situ, engkau tidak takut. Satu kali saya berkhotbah, khotbah sampai sembarangan melihat ada tape recorder di situ. Langsung saya jadi serius karena ini direkam. Tadi ngomong-ngomong, ada tape recorder. Jadi hati-hati, saudara-saudara. Nah di situ saya mulai belajar satu hal. Kalau kamu sadar Tuhan sedang hadir, mana berani sembarangan? Orang yang mau hidup suci pertama, selalu sadar Tuhan ada di mana-mana. Amin. Waktu engkau mau mencuri, Tuhan ada di sini. Mana bisa? Waktu engkau mau menipu, Tuhan mau. Ada orang berkata kepada saya, ada anggota di gereja ini yang suka menipu. Jadi hati-hati. Jangan kira, oh ini anggota GRI. Aduh, semua GRI di malaikat. Nah tentu. Yang di sini ada malaikat, ada melekat, ada meleset. Macam-macam yang di sini. Hanya karena suka dengar khotbah yang meriah, jadi sini langsung menjadi orang suci. Enggak. Di sini banyak orang tidak beres. Mungkin kamu yang paling tidak beres. Jangan terlalu gampang. Nah, saudara-saudara, Allah ada di mana-mana, dan di mana saya berada di situ Tuhan mengawasi saya. Ini cara pertama untuk menghindari dan mengalahkan dosa. Kedua, orang yang takut kepada Allah itu adalah orang berbijaksana. Orang yang takut kepada Allah adalah orang menjauhkan pencobaan, menjauhkan dosa. Semua tempat-tempat duduknya orang menghujat, jangan ikut duduk.
Tempat berdiri orang yang suka berbicara karu-karuan, jangan ikut berdiri. Perjalanan-perjalanan orang yang najis, jangan ikut berjalan. Jadi engkau di dalam bersahabat, pilih kawan. Atau pilih tempat-tempat pergi. Hati-hati. Saudara-saudara, kalau engkau selalu suka pergi ke tempat-tempat seperti karaoke, tempat-tempat perjinahan, tempat-tempat nonton bioskop yang tidak baik, di situ kesempatan besar sekali engkau berdosa. Engkau bilang, enggak kok saya terus ada di kamar sendiri kok, di kantor sendiri. Carilah sekretaris yang jelek mukanya. Nah, engkau cari sekretaris yang cantik sekali, lo lihat lagi nyonyanya pesek. Lah ya apa? Lo di rumah cari lo, gendo-gendo ayu sekali, nyonyanya kisut semua. Situ mungil ini Kentucky Fried Chicken. Maka saudara, carilah pembantu-penampu yang agak jelek, agak tua. Cari sekretaris yang tidak terlalu bagus. Nah, kalau demikian saya jamin, yang tidak terlalu bagus mukanya pun sampai tidak ada pekerjaan, karena dijamin di sini. Nah, saudara-saudara, setiap orang kan merasa diri bagus. Nah, ini perlu sekali. Itu hal kecil, tapi itu praktis. Jauhkan diri dari kemungkinan berbuat dosa. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali. Ibu Tin mempunyai jasa besar di Indonesia. Karena dia mengatakan setiap pekerjaan yang mengutus orang-orang pejabat, biar istrinya ikut, meskipun perlu 2 tiket. Nah, itu penting sekali. Karena dengan istri ikut itu menghindari kemungkinan suaminya menyeleweng. Nah, salah satu penyebab mengapa negara Indonesia sangat diberkati, karena ada sesuatu orang-orang pemimpin yang mempunyai pikiran bagaimana memelihara moral yang baik. Semua negara daripada moral rusak, lalu seluruhnya yang lain, ekonomi mulai rusak, lalu politik mulai rusak, sosial mulai rusak. Daripada moral. Mencius 2300 tahun yang mengatakan, "Guo zi jiang xin bi jian zeng xiang, guo zi jiang wang bi you yao nie." Ayo ikut 1, 2, 3. Jikalau satu negara mau bangun, pasti ada gejala-gejala yang baik. Jikalau banyak kelihatan orang-orang yang aneh-aneh, negara itu sudah mau binasa. Ini satu peribahasa yang lama sekali. 23 abad yang lalu orang sudah melihat. Itu tidak bisa hindar. Nah, demikian sampai pada abad ke-19, baru seorang bernama Edward Gibbon yang menulis The Fall and the Decline of the Roman Empire. Dia merumuskan hal yang sama seperti Mencius 2300 yang tahu. Roman Empire is not destroyed from outside. Roman Empire is collapsed within itself. Kerajaan Roma tidak dirusak dari luar. Kerajaan Roma itu menjadi hancur, kolaps daripada kerusakan diri sendiri. Salah satu gejala mulai rusaknya daripada seorang kaisar Caligula. Caligula begitu rusak, begitu mencemarkan orang. Dia menganiaya orang lain luar biasa. Tidak lama kemudian mulai turun, mulai rusak. Jauhkan diri daripada pencobaan. Ini kedua. Ketiga, apa? Simpan firman Tuhan di dalam hatimu. Barang siapa yang takut kepada Allah, dia menjaga firman-Nya. Barang siapa yang mencintai Tuhan, menjalankan firman-Nya. Ini semua Alkitab. Di dalam perjanjian lama dikatakan, siapakah pemuda yang bisa mengalahkan dosa? Siapakah pemuda yang bisa hidup suci? Kecuali mereka yang menyimpan firman-Mu di dalam hati mereka. Di dalam perjanjian baru Yesus mengatakan, siapakah mencintai saya? Kecuali mereka yang menaruh perintahku dan menjalankannya. Dengan demikian engkau sulit hidup di dalam dosa. Tuhan memberikan kekuatan kepada engkau. Pada buku ditulis oleh John Stott dikatakan Allah tidak pernah membawa manusia ke dalam pencobaan. Tapi dalam ensiklopedia masa kini pada kata coba menyatakan Allah dapat mencobai manusia. Nah, saudara-saudara, ini mencobai manusia, istilah ini di bahasa Grekanya sama menguji itu ada persamaan. Sehingga ada ayat-ayat yang sulit diterjemahkan kemana. Nah, sebenarnya kalau konsep kita sudah diberikan satu prinsip total, kita mengerti Allah menguji, tapi setan mencobai. Nah, itu akan beres. Itu sebab Allah mau manusia diuji lalu menjadi lebih mantap dan menjadi seperti emas yang murni.
Sedangkan setan mencobai supaya menjatuhkan iman dan membawa manusia ke dalam dosa. Nah, di dalam doa Bapa kami, Yesus mengatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Membawa ke dalam pencobaan. Tapi kalau Allah memimpin engkau sampai sesuatu tempat untuk dicobai, itu ada kemungkinan. Itu sebab saya sebutnya sebagai the negative guidance of the Holy Spirit di dalam ceramah seminar 2 tahun yang lalu. Yaitu pimpinan Roh Kudus yang bersifat negatif. Roh Kudus kadang-kadang memimpin engkau untuk menghadapi setan, untuk dicobai. Tetapi tidak berarti membawa kamu ke dalam. Do not lead us into. Sometimes Holy Spirit lead us to face, but not into the temptation. Nah, saudara-saudara, contoh yang lebih baik untuk kita mengerti adalah waktu burung berterbang di atas kepalamu, engkau tidak bisa apa-apa. Tetapi kalau dia bersarang di kepalamu, engkau berhak untuk menolaknya. Ngerti tidak? Kalau berterbang di atas, biar dia terbang. Tapi kalau dia bilang di atasmu toh, ini juga di atasmu, lalu dia berak di situ. Jangan langsung engkau gitu ya. Pergilah engkau daripada saya. Karena meskipun di atasku itu langit yang luas, kepalaku ini wilayah masih mempunyai agendom. Hak milik. Nah, itu jangan dibiarkan. Jadi pencobaan-pencobaan mungkin dari para setan dan selalu dari setan. Tapi mungkin juga engkau berdasarkan firman Tuhan untuk menolaknya. Kalau padahal sudah minta pengampunan, bagaimana dengan konteks keselamatannya? Bahkan dosa yang lebih hebat lagi. Saudara, kalau sudah diselamatkan, betul-betul diselamatkan, mungkinkah berbuat dosa lagi? Jawab. Berdasarkan apa saudara mengatakan mungkin? Berdasarkan kamu sudah berdosa gitu. Kalau engkau sungguh-sungguh sudah diselamatkan, mungkin berbuat dosa lagi enggak? Jawab. Enggak berani jawab. Takut berdosa begitu. Mungkin berdosa lagi. Apa sebab? Alkitab mengatakan waktu Yohanes menulis surat 1 Yohanes pasal kedua, jikalau di antara kamu ada orang berdosa, di hadapan Allah ada seorang pengantara. Dia menulis surat bukan kepada orang kafir, bukan kepada orang yang melawan Tuhan, justru kepada anak-anak Tuhan. Jadi orang yang sudah diselamatkan sebagai anak Tuhan masih ada kemungkinan berbuat dosa. Ini buktinya dari Alkitab. Tetapi bagaimana caranya Tuhan menghadapi orang berdosa sebelum diselamatkan atau diselamatkan? Sebelum diselamatkan, dia perlu keselamatan. Sebelum diselamatkan lagi, tidak apa-apa toh? Tidak. Karena ada sesuatu ikatan di mana engkau tidak seharusnya meremehkan darah yang begitu berharga. Kedua, engkau tidak seharusnya menghina perintah dan cinta kasih Allah. Ketiga, engkau tidak seharusnya mendukakan Roh Kudus. Itu sebab Roma pasal 6 ayat 1 dan ayat 15 dikatakan, bolehkah kita sesudah diselamatkan tetap hidup dalam dosa? Sekali-kali tidak. Tidak boleh. Dan di Alkitab mengatakan tidak boleh kita untuk mau menyatakan anugerah Tuhan itu limpah, maka kita berdosa lebih banyak. Itu sekali-kali tidak boleh. Tidak boleh berbuat dosa. Tetapi kalau kelemahan, kadang-kadang jatuh dalam dosa bagaimana? Maka saudara-saudara, saya memakai bahasa Inggris berkata, for a non-Christian to sin is a rule. For Christian to sin is an exception. Nah, ini jelas ya. Bagi orang bukan Kristen, berdosa itu hidup sehari-hari mereka yang rutin. Rutinitas hidup mereka. Bagi orang Kristen, seorang Kristen yang berdosa ada kepleset sesuatu hal yang terkecuali. Bukan satu kerutinan. Di sini perbedaan. Bedanya kedua, orang bukan Kristen baru waktu berbuat dosa, mereka hatinya rasa tidak apa-apa. Orang Kristen waktu berdosa, ada Roh Kudus yang membenarkan dan membersihkan hati nurani sehingga bisa berfungsi normal untuk menegur dengan keras. Nah, ini perbedaan. Ketiga, orang belum Kristen, dia mempermalukan diri dan dia tidak rasa malu mempermainkan dosa, rasa itu enak. Orang Kristen berbuat dosa,
bukan saja mempermalukan diri, memalukan nama Tuhan. Sehingga dia punya resiko adalah sulit lagi bersaksi bagi Tuhannya di dalam masyarakat. Itu sebab kalau orang Kristen berbuat dosa, harus minta pengampunan kepada Tuhan. Pertobatan satu kali, itu untuk menerima Tuhan. Pertobatan terus-menerus untuk mencapai hidup kesucian di dalam kesaksian setiap hari sampai Kristus datang kembali. Engkau bilang, kalau saya sudah berdosa, sekarang saya takut dekat kepada Tuhan, bagaimana? Jangan sesudah berdosa dengan suara setan. Suara setan pertama mengatakan, "Tidak apa-apa kok, berdosa tidak apa-apa. Semua orang lemah, pendeta pun ada yang berjatuh. Dan Allah itu penuh dengan cinta kasih." Ini suara setan yang manis. Waktu engkau berbuat dosa, dia memberi kekuatan engkau berbuat dosa. Setelah engkau berbuat dosa, dia lari. Itu namanya suara setan. Suara hati nurani, sebelum engkau berdosa, jangan. Setelah engkau berdosa, dia tidur. Setelah engkau berdosa, hati nurani mengatakan, kau sudah berdosa. Suara Roh Kudus, sebelum engkau berdosa, mengajar firman melalui hamba-hambanya. Dan pada waktu engkau baca kitab suci, waktu engkau mau berdosa, sedang berbuat dosa, firman itu mulai membuat engkau berdebar. Sesudah engkau berbuat dosa, Tuhan mengatakan, Roh Kudus berkata, "Saya sangat sedih dengan apa yang kau sudah kerjakan. Tapi saya memberikan kekuatan yang kembali. Bertobatlah, karena darah itu begitu mahal menebus engkau. Engkau kembali kepada Tuhan Allah." Suara hati nurani, suara Roh Kudus, suara setan berbeda sekali. Saudara menjadi orang Kristen harus bisa membedakan sehingga kembali kepada Tuhan. Engkau bilang, "Tuhan, saya sudah berusaha gagal lagi, bagaimana?" Tuhan tahu. Ada orang terlalu lemah di dalam hal-hal tertentu, tapi dia berjuang setengah mati, sulit menang. Engkau bagaimanapun jangan menyerah. Jangan membiarkan setan membawa engkau lebih jauh dari Tuhan. Di dalam dinasti Qing ada seorang jenderal namanya Chen Guofan. Dia selalu perang, selalu kalah. Lalu dia lapor kepada raja di Beijing, "Aku setiap kali perang, setiap kali kalah." Demikianlah laporan. Bahaya enggak? Bisa pindah tempat kepalanya dong. Iya dong? Aku setiap kali perang, setiap kali kalah. Tapi ini seorang jenderal yang sekaligus sastranya bagus. Dia membalikkan raja. Setiap kali aku kalah, setiap kali aku perang lagi. Pinter enggak? Hah? Dia tidak mengatakan li zhan li bai. Dia balik. Li bai, li zai zhan. Setiap kali kalah, saya setiap kali perang terus lagi. Sri Baginda, inilah laporannya. Akhirnya bukan saja tidak potong kepala, naik pangkat. Nah sekarang, bagi orang Kristen sudah ada kelemahan, sudah ada kejatuhan. Saya anjurkan, saudara bukan kecewa, sudah meninggalkan Tuhan, sudah berdosa, takut sama Tuhan, dan lari. Bodoh, engkau double berdosa. Engkau kembali kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, saya selalu gagal, tapi saya mau berjuang terus." Kira Tuhan memberikan kekuatan kepada engkau. Ruginya adalah engkau sering berada di dalam hidup di dalam dosa. Engkau akan kehilangan kehormatan, respek orang lain kepada kamu. Itu ruginya kamu sendiri. Dan engkau hidup dalam pergumulan tak habis-habis. Putar-putar di dalam padang belantara seperti orang Israel. 40 tahun tidak bisa keluar. Karena apa? Hidup terus di dalam pencobaan terhadap Tuhan. Hidup terus di dalam dosa. Mari kita hidup menang. Meninggalkan semua sifat yang lama. Minta Tuhan kasih kekuatan dan berjanji sungguh-sungguh. Sedini mungkin pemuda-pemudi. Sedini mungkin ambil keputusan. This is my decision. This is my prayer. This is my commitment. Lord, the rest of my life, I wholly dedicate myself to you. Itu penting sekali.